Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat bergabung di dalam ibadah GKRHI Jemaat El Shaddai pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa kembali bersatu untuk kita sama-sama beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau satukan hati kita mau satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kembali kami bisa bersekutu, kami kembali bisa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu, penyertaanmu di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih buat kekuatan, buat damai sejahtera, bahkan sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kami ya Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu, kami mau buka hati kami Bapa, kami mau memujimu, kami mau menyembahmu, kami mau bersyukur di hadapanmu ya Bapa. Karena Engkau begitu baik atas kami ya Bapa. Kami mau bersyukur buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami mau benar-benar menyerah, supaya benar-benar kami bisa berjumpa, bersekutu denganmu. Dan biarlah kekuatanmu yang turun pagi hari ini Bapa. Berkati semuanya Bapa yang melayani pagi hari ini Bapa. Tuhan urapi, tuntun dengan kuasamu, tuntun dengan Roh Kudusmu ya Bapa. Seluruh jemaatmu siapapun yang bergabung beribadah pada pagi hari ini, biarkan pengurapanmu yang turun ya Bapa. Untuk kami semuanya bisa sepakat, untuk kami semuanya bisa sehati pikir. Terpujilah namamu ya Bapa. Kuasalah ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Kuasai dengan Roh Kudusmu, bungkus dengan darah Kudusmu, dan segala kekuatan iblis yang mau mengintimidasi, yang mau mengacaukan semua yang membuat tidak baik, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau buka ibadah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi salam buat semuanya yang bergabung dalam ibadah minggu dari GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian kita. Yang pertama, kita mau bersyukur kepada Bapa, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Mari kita angkat pujian ini dengan bersama-sama saudaraku, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sebagai ucapan syukur kita, sebagai terima kasih kita kepada Tuhan Yesus atas kasih-Nya, atas pertolongannya dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlukan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal, mau lebih sungguh lagi kita katakan, banyak hal yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidup. Amin Bapa.
Kami percaya Bapa, rancangan-Mu yang terbaik atas hidup kami, rancangan-Mu yang terindah atas hidup kami ya Bapa. Kami percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Bapa yang mengerti seluruh keberadaan kami, Engkau Bapa yang peduli dengan hidup kami Tuhan Yesus. Kami mau menyerah Tuhan Yesus. Kami mau buka hati ya Bapa. Kami mau bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Yesus, kasih-Mu, kasih-Mu sempurna. Amin. Nyata dalam hidupku. Nyata dalam hidup. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Amin. Amin. Ku bersyukur. Yesus, kami mau bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Benar Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat perbuatan tangan-Mu atas hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sekalipun yang tidak baik yang kami hadapi, sekalipun yang tidak kami tidak mampu menghadapinya Bapa, tetapi Engkau selalu menopang kami ya Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau belajar untuk terus mengerti Tuhan. Kami mau belajar untuk terus merendah ya Bapa, karena kami percaya kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau lebih lagi datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu ya Bapa. Kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu, hanya kekuatan-Mu saja Bapa yang memampukan kami, yang menopang kami, yang menguatkan kami. Kami mau berjumpa dengan-Mu ya Bapa. Turunkan belas kasihan-Mu lebih lagi Bapa. Turunkan lawatan-Mu lebih lagi. Mari saudaraku, saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Hanya Yesus kekuatan kita, hanya Yesus pertolongan kita. Kita berharap kekuatannya, kita berharap hadiratnya pagi hari ini. Mari kita mau angkat pujian kita yang kedua. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau katakan Tuhan hadir di bait sucinya. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh saudaraku. Kita berharap Tuhan datang pagi hari ini melawat kita. Hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Kita angkat pujian ini dari awal lebih sungguh lagi. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Amin.
Bapa. Kami percaya Bapa, firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul Engkau hadir ya Bapa. Pagi hari ini kami berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berharap kepadamu, kami berserah kepadamu ya Bapa. Berdirilah di tengah kami ya Bapa. Lawan kami, jumpai kami pagi hari ini Bapa. Kami mau bersujud, kami menyembah-Mu, kami mau bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Amin Yesus. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran. Mengangkat tangan kita, katakan hadirat-Mu memenuhiku. Amin Bapa. Hadirat kudus-Mu Tuhan. Kami berharap hadirat-Mu ya Bapa. Kami berharap urapan-Mu, kami berharap kekuatan-Mu Yesus. Tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kehadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhi. Benar Tuhan, ini kerinduan kami pagi hari ini ya Bapa. Biarkan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami Bapa. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Kita mau angkat pujian ini dari awal sekali lagi dengan lebih sungguh. Katakan Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Mari kita mau sungguh-sungguh datang saudaraku. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan Yesus pagi hari ini. Amin. Berseru, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kehadirat-Mu. Hadirat-Mu, amin Bapa. Biarkan hadirat-Mu memenuhi kami pagi hari ini Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh kekuatan-Mu. Kami tidak bisa ya Bapa. Kami tidak mampu Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh kekuatan-Mu. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sembah
hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami Bapa. Biarkan hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami Bapa. Oh ya rasa kami urapi kami Tuhan, jamah kami, haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Hadirat kudus-Mu, biarkan hadirat-Mu memenuhiku, biarkan hadirat-Mu mengalir lebih lagi Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, amin. Hadirat-Mu, haleluya, haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan, amin. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Benar Tuhan Yesus, biarkan hadirat-Mu yang memenuhi kami pagi hari ini Tuhan Yesus, sehingga hanya kemuliaan-Mu yang kami nampak Tuhan Yesus, hanya kekuatan-Mu yang kami nampak ya Bapa, sukacita-Mu, pertolongan-Mu itu yang kami nampak dalam hidup kami ya Bapa. Biarkan hadirat-Mu mengambil alih seluruh keberadaan kami Bapa, mengangkat kelemahan kami, mengangkat beban kami, mengangkat semua yang tidak baik dalam hidup kami Bapa. Biarkan Tuhan Yesus hanya hadirat-Mu, hanya kemuliaan-Mu yang kami boleh nampak pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Kami mau terus bangkit, kami mau terus bersuka cita, kami mau terus percaya, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah melepaskan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami mau terus bersuka cita di hadapan-Mu. Kami mau mengangkat suara kami ya Bapa. Kami mau tinggikan Engkau dan kami mau bersyukur. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus saudaraku. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Ya, kita mau sama-sama bersukacita pagi hari ini saudaraku, karena kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita yang membuat kita semangat, yang membuat kita kuat ya. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang kita nampak, hanya kekuatan Tuhan yang kita nampak, hanya sukacita Tuhan yang kita nampak. Kita angkat pujian kita, katakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Ya, kita mau ingat kebaikan Tuhan saudaraku. Kita mau renungkan kebaikan Tuhan dan kita mau bersuka buat kebaikan Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Sekali lagi katakan kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Sambil melambaikan tangan katakan syukur bagimu
angkat pujian ini dari awal dengan lebih sukacita lagi. Katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Rasakan saudaraku, nikmati kebaikannya, nikmati kasihnya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau terus katakan, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Siapa mau maju buat Tuhan? Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan apa saudaraku? Amin. Kuasa nama. Sekali lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Di atas. Sekali lagi dengan iman, katakan, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Di atas segala. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus. Nama siapa? Nama siapa? Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin saudaraku. Ya puji Tuhan ya. Kita mau semangat lebih lagi. Kita mau sukacita lebih lagi. Siapa yang mau bersukacita, yang mau terus menari saudaraku, tetap berdiri di hadapan Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau terima sukacita surga. Amin. Biarkan sukacita turun atas kita semuanya saudaraku. Memberikan kekuatan, memberikan semangat. Angkat pujian ini dengan sukacita, dengan semangat. Katakan, terima sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita. Amin. Itulah kekuatan bagi. Amin. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang sekali lagi dengan iman. Terima sukacita. Amin. Kita mau terima sukacita pagi hari ini saudara. Itulah kekuatan kita. Amin. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima
sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Aku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang sampai melambaikan tangan, katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi sambil melambaikan tangan, katakan haleluya. Patah semangat, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku, haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali lagi dengan iman, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ada semangat, ada sukacita. Seperti pujian katakan saudaraku, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Amin ya saudaraku ya. Kita mau bersyukur karena Tuhan yang terus menuntun kita. Kalau ada waktu-waktu kita beribadah, itulah Tuhan mau terus menguatkan kita saudaraku. Mari saudaraku, kita mau siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau teduhkan hati kita. Saya mengajak kita kembali satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami sudah menyembah-Mu, kami sudah bersuka cita di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus benar-benar pagi hari ini kami bersekutu dengan Roh-Mu, kami menerima lawatan-Mu dan kami menerima urapan-Mu, kuasa-Mu Bapa yang membangkitkan kami, yang meneguhkan kami ya Bapa. Tiba juga saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Mari Tuhan Yesus biarlah Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu supaya benar-benar firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Biarkan hadirat-Mu turun, urapan-Mu turun Tuhan Yesus. Firman-Mu dinyatakan pagi hari ini ya Bapa. Berkati siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kuasai setiap hati, kuasai setiap telinga. Kuduskan untuk bisa menerima yang daripada-Mu. Ikat semua yang jahat, yang mau menghambat, yang mau menghalangi, dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Berkuasalah atas firman-Mu, atas hamba-Mu, atas jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau angkat satu pujian untuk kita menyambut firman Tuhan. Kita mau katakan firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Sekali lagi firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Kami mau siapkan hati kami Bapa untuk kami datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami lagi. Aku
padamu. Saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Ku akan terbang. Saya mengundang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja Yesusku, Yesusku. Sekali lagi katakan Yesusku, Yesusku, Rajaku. Saya persilahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari saudaraku kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kembali kami Tuhan mau berjumpa denganmu lebih dalam lagi melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran yang disampaikan hamba-Mu, dan tuntunlah hamba-Mu secara pribadi untuk menyampaikan isi hati-Mu, bahkan juga Tuhan untuk semua yang hadir hari ini, biarkan Tuhan benar-benar dapat berjumpa dengan Kau dan bersama-sama dengan Kau di tempat di mana kami beribadah ya Tuhan. Dan Roh Kudus tuntunlah kami, kuasai kami, urapi kami, bungkus kami dengan kuasa darah kudus-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Bapa Terkudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, salam semuanya. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini bicara pemberian yang menyenangkan hati Allah. Saudaraku, kita bisa lihat ya, kalau bicara pemberian berarti memang itu korban. Korban, ya persembahan ya saudaraku ya. Kita bisa lihat kalau di Maliaki 3 ya, di situ dikatakan saudaraku ya, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku ya, kita lihat di situ pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Saudaraku, ini berhubungan dengan korban, persembahan, pemberian, dan apapun. Tetapi yang intinya yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena saudaraku, kita udah punya dasar dari awal saudaraku ya, Kain dan Habil. Saudaraku lihat di situ di Kejadian 4 saudaraku. Bagaimana yang memberi dengan sukacita dan yang memberi dengan yang terbaik. Yang memberi dengan baik siapa? Dengan sukacita juga siapa? Tetapi yang memberi walaupun sebagian diberikan juga. Saudaraku, tetapi tidak dengan sukacita atau bukan yang terbaik. Saudaraku, ternyata bicara menyenangkan hati Tuhan tidak terlepas daripada persembahan kita, saudaraku ya. Persembahan kita bentuknya apa, saudaraku ya? Banyak, saudaraku, mungkin juga bentuk pelayanan, atau korban-korban, atau pemberian, apapun itu yang ditujukan kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kalau kita yang bicara mengenal Tuhan, ataupun belum mengenal Tuhan, saudaraku, saya rasa semua bicara memberi, semua kita sudah punya hati untuk memberi. Semua kita udah punya hati untuk berkorban. Bahkan mungkin mengenal Yesus, sekalipun nggak mengenal Yesus, banyak orang-orang yang beribadah dengan membawa makanan, membawa buah-buahan atau bawa masakan. Artinya apa? Saudaraku, itu juga persembahan. Hanya kita ini sudah yang tahu kebenaran, ya menyampaikannya seperti apa, memberinya seperti apa, dan tujuannya juga untuk apa. Karena di sini, saudaraku, kalau kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, saudaraku ya, mengenal Bapa yang di surga melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, harusnya kita tahu bahwa Yesus itu dikorbankan. Itu anaknya loh saudaraku ya, anaknya. Dan kita juga udah mulai melihat dari Ishak, saudaraku ya. Ishak itu juga dikorbankan. Bagaimana Abraham sampai bisa disebut Bapa orang beriman. Karena persembahannya yang sempurna.
Persembahan Abraham itu sempurna, saudaraku. Kenapa? Karena persembahannya manusia. Anaknya yang satu-satunya. Dan saudaraku, mengenai menyenangkan hati Tuhan, itu benar-benar pengorbanan yang bukan hanya sekedar, bukan hanya asal-asalan, ya, bukan hanya menaruh begitu saja. Ada tujuan, saudaraku. Nomor 1, menyenangkan. Nomor 2, berkenan. Nomor 3, harum. Nah, ini saudaraku ya, apakah berkenan, apakah menyenangkan, apakah berkenan dan harum. Itu masalahnya. Bagaimana kalau baunya nggak harum? Bagaimana kalau nggak berkenan? Kalau nggak berkenan berarti nggak mau ya saudaraku ya. Nggak diterima saudaraku ya. Nah kalau menyenangkan saudaraku itu sudah yang paling sempurna diterima. Itu makanya saudaraku ya, hari ini bicara pemberian yang menyenangkan hati Allah. Ini termasuk korban-korban, termasuk persembahan, termasuk apapun yang kita berikan, yang kita tujukan kepada Tuhan. Nah, siapa yang hari ini benar-benar mengerti tentang pemberian ini? Karena orang biasanya kalau udah bicara persembahan itu, ya kalau dibilang persembahan biasanya, ya gimana ya kalau ngomong menyenangkan hati Tuhan, udah nggak berpikir ke sana. Banyak kan nggak berpikir berkenan atau menyenangkan hati Tuhan. Tapi lebih berpikir kepada apa? Kerugian, nomor 1. Yang kedua, memperkaya orang lain. Saudaraku, tanpa sadar bahwa apa yang kita kerjakan itu tertuju kepada Tuhan, saudaraku ya. Ketika kita memang mengerjakannya memang kepada Tuhan. Kecuali memang mengerjakannya ya dengan kepada dunia. Saudaraku, ini kita sudah harus ingat, saudaraku ya. Kita ingat bagaimana Kain dan Habil. Ya, bagaimana Bapak Abraham. Dan bagaimana Tuhan Yesus sendiri, saudaraku ya, dikorbankan untuk kita. Nah, kalau saudaraku tidak ada satupun yang menyenangkan hati Tuhan, ya, pilih yang mana saudaraku ya? Karena kalau ngomong persembahan-persembahan di sini, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana persembahan Habil, ya, berkenan karena dia itu yang terbaik. Benar-benar itu yang terbaik. Kenapa Abraham diterima sampai akhirnya disebut bapak orang beriman? Itu persembahannya yang sungguh luar biasa. Jadi saudaraku, ada lagi saudaraku ya, mungkin ditujukan kepada manusia. Ya kita ambil dari Filipi 4 nanti saudaraku ya. Dasarnya dari Filipi 4. Kalau saudaraku itu ditujukan kepada manusia sepertinya. Jadi ada yang ditujukan langsung kepada Tuhan, langsung habis. Ya semua ada yang berbentuk mungkin masih melihat kepada manusia. Tetapi kita punya dasar saudaraku ya. Untuk melakukan ini punya dasar. Jadi bukan untuk sama sekali menyenangkan hati manusia. Tidak untuk diterima berkenan atau tidak berkenannya manusia. Jadi tidak ada hubungan dengan manusia. Kenapa? Karena ini bicara ibadah kita, saudaraku ya. Jadi ibadah kita yang sudah kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan buat Tuhan? Walaupun kita udah ibadah kepada Allah yang kekal hidup, yang sempurna, nggak butuh apapun juga. Ya, bahkan kita juga nggak lihat dia butuh apa, dia senang apa, kita nggak lihat, kita nggak tahu. Tetapi saudaraku kita bisa belajar. Karena kita nggak tahu, saudaraku. Jadi Tuhan kita bukan yang senang dibawain makanan, saudaraku ya. Tuhan kita bukan senang dibawain duit atau dibawain apapun juga. Kita belajar dari awal, saudaraku. Kita belajar dari ya di mana ada persembahan yang berkenan sama nggak berkenan itu, yang tidak menyenangkan sama yang menyenangkan. Kita lihat dari Habil, ya, dari Kain dan Habil, saudaraku ya. Ternyata ada 2, satu menyenangkan, satu tidak menyenangkan. Satu diterima, satu tidak diterima. Bagaimana kalau saudaraku apa yang saudaraku lakukan? Ternyata Tuhan nggak terima. Ya, ternyata Tuhan nggak senang. Ternyata Tuhan nggak berkenan dengan apa yang kita lakukan, saudaraku ya. Gimana kalau kita apa yang kita perbuat nggak usah ke Tuhan ya, saudaraku ya. Kepada manusia saja kalau nggak senang, saudaraku, kalau nggak diterima, gimana perasaan kita? Dan hari ini, saudaraku, gimana bicara yang apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku sadar nggak kalau apa yang kita lakukan hari-hari kita itu
Ya, apakah Tuhan udah senang? Apakah Tuhan udah terima dengan apa yang kita kerjakan? Walaupun sudah sebagian harta, walaupun sudah sebagian waktu atau sebagian tenaga dan apapun yang kita waktu, wah saya udah pelayanan dari pagi sampai pagi. Oh saya udah tiap hari berdoa. Oh saya tiap hari sudah melakukan ini itu. Banyaklah yang dilakukan sepertinya untuk Tuhan atau untuk gereja atau untuk pelayanan atau untuk orang lain. Kadang-kadang kita sudah berpikir bahwa apa yang dilakukan itu sudah banyak, pengorbanannya udah banyak. Sehingga saudaraku dengan sungut-sungutnya, ya dengan marah-marahnya, dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya, kita berpikir, oh ya kita udah pasti berkenan atau mungkin diterima, saudaraku. Mari kita kembali saudaraku dari dasar, ya dari dasar yang paling awal saudaraku, ya yaitu dari Kain dan Habil. Saya diingatkan ini saudaraku, ya dalam minggu ini saya diingatkan untuk bagaimana kita memberi yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, balik lagi. Jangan saudaraku berdasarkan manusia. Atau saudaraku melihat manusia. Sehingga kalau manusia puji saudaraku senang. Kalau manusia mengatakan baik saudaraku senang. Kalau manusia mengatakan, oh ya ini luar biasa saudaraku senang. Kalau masih manusia yang mengatakan saudaraku ya, jangan senang dulu. Kalau masih manusia yang menerima, jangan senang dulu. Ya, kenapa? Karena manusia tidak bisa menilai apa yang kita lakukan. Manusia enggak bisa memberi atau melakukan apa yang dikatakan itu ya sempurna. Karena di sini sungguh saudaraku ya, mari kita ingat kembali ya dasar-dasar memberi yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan dan akhirnya Tuhan berkenan. Saudaraku mungkin juga ingat Cornelius ya, sedekahnya, doanya dijawab sama Tuhan, diterima sama Tuhan. Saudaraku, itu orang asing loh, orang asing. Cornelius bisa dibilang orang asing, di sini saya bilang apa? Ya bisa dibilang belum kenal Tuhan Yesus. Tetapi karena tulusnya, karena pemberiannya yang begitu, ya Tuhan mendengar, Tuhan terima. Bagaimana kalau kita sudah hari-hari di dalam tetapi Tuhan gak terima? Hari-hari udah pelayanan, Tuhan gak terima. Kita udah bangun gereja, kita udah mendukung pelayanan, kita udah melakukan ini, ternyata Tuhan gak terima. Saudaraku, mari saudaraku ya, jangan sia-sia apa yang kita lakukan itu. Mari kita belajar dari hati kita, karena ini bicara memberi itu ya ternyata terhubung dengan persembahan. Jadi hanya satu saudaraku yang bisa kita lakukan ya, selain menyenangkan hati Tuhan gak ada saudaraku ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu maksud saya tidak ada yang lain selain menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu saudaraku jangan kita berpikir yang jahat-jahat, jangan berpikir yang tidak baik waktu kita melakukan untuk Tuhan. Jadi kita sudah punya dasar bahwa apapun yang kita kerjakan, ada firman-Nya, lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan, seperti kepada Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan itu benar-benar kita tujukan hanya kepada Tuhan. Ini untuk Tuhan. Kita nggak lihat manusianya lemah, manusianya miskin, kita nggak lihat manusianya membutuhkan atau tidak. Itu terserah. Jadi kalau kita memberi itu, kita nggak nunggu. Oh dia butuh, oh dia miskin, oh dia ini. Salah saudaraku ya, itu salah besar. Saudaraku, kalau lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Allah, seperti kepada Tuhan. Saudaraku, artinya di sini, walaupun kita melihat semuanya itu, kita nggak lihat itu, atau kita nggak tertuju ke situ. Tetapi kita tertuju kepada Tuhan bahwa apa yang saya lakukan ini untuk Tuhan. Dan biar Tuhan senang, biar itu juga berkenan, biar itu juga harum. Saudaraku, kita lihat ya saudaraku, kalau bicara berkenan, ya siapa yang berkenan? Habil berkenan, ya. Abraham berkenan. Dan banyak lagi saudaraku persembahan-persembahan yang mana saudaraku, tetapi kita lihat itu dasar-dasarnya, kita lihat dasarnya aja dulu ya, di apa yang dikerjakan Habil, apa yang dikerjakan Kain, dan mana yang berkenan ya. Begitu juga apa yang dikerjakan Abraham saudaraku, dan akhirnya disebut bapak orang beriman. Dan saudaraku lihat juga kalau Cornelius akhirnya diselamatkan Tuhan. Banyak saudaraku ya orang-orang yang melakukan itu, ya saya nggak bisa sebutkan, tapi itu dasar-dasarnya saudaraku, dari yang awal sampai yang saudaraku kita lihat saudaraku, sampai ke penginjilan-penginjilan saudaraku ya, itu semuanya kalau kita mengerjakannya dengan benar saudaraku ya, saya percaya saudaraku ada yang membawa sesuatu ya yang menyelamatkan. Jadi kalau ya buktinya kok Habil dibunuh mati, ya saudaraku lihat tetap dia punya hidup. Kenapa? Darahnya masih bisa bicara. Saudaraku, Tuhan itu
maksudnya mengajar kita seperti itu? Supaya kita juga tahu bahwa kita tuh punya yang kita sembah. Kita tahu bahwa ada yang kita hormati, ada yang kita benar-benar permuliakan. Jadi di atas manusia itu masih ada, sehingga kita memberikannya itu bukan sampai manusia. Apa yang kita lakukan itu biar sampai kepada Tuhan, karena apa? Di atas manusia masih ada yang di atasnya. Jadi saudaraku, untuk ini yang kita lakukan harusnya jangan sampai hanya kepada manusia. Jadi kalau pemimpin bilang udah bagus. Belum, saudaraku ya. Masih ada lagi yang menilai kita. Jadi lakukanlah segala sesuatu. Ya, benar-benar tertuju kepada Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu baru saudaraku enggak lihat manusia. Tetapi kalau saudaraku masih lihat, oh ya, dia butuh dana. Oh ya, dia hamba Tuhan yang miskin. Oh, dia orang yang membutuhkan. Jangan lagi melakukan yang seperti itu, saudaraku ya. Punya atau nggak punya, bisa atau nggak bisa, miskin, kaya sekalipun. Kalau saudaraku mau melakukan, lakukan saja. Mau gereja besar, gereja kecil, saudaraku ya. Mau gereja banyak duit atau nggak banyak duit, saudaraku ya. Kalau mau melakukan, lakukan saja. Kenapa? Ya kita lihat dasar ini juga ada ya saudaraku ya. Maksud saya gini, firman hari ini kita lihat dari mana yang dari segi manusianya ya. Kalau tadi kita udah lihat contoh-contohnya yang kepada Tuhannya ya saudaraku, kita lihat sekarang yang kepada manusianya, supaya saudaraku nggak lihat manusia, tetapi benar-benar lihat Tuhan. Karena di sini dikatakan dari Filipi 4 ya ayat 10-nya, dari ayat 10 sampai ayat 20 saudaraku ya. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi saudaraku, ini dari segi manusianya pun, ini sudah, ya kita hubungkan saudaraku. Jadi kalau mau memberi, mau mempersembahkan, mau bayar apapun itu, korban-korban atau mau melayani. Saudaraku, kalau melayani berbentuk tenaga juga, dia lemah. Jangan karena orang lain lemah lalu kita merasa kuat. Jangan karena kita kaya, orangnya kaya lalu kita nggak memberi. Atau orang yang miskin kita memberi. Saudaraku, nggak ada seperti itu, nggak bisa seperti itu. Tapi bicara mempersembahkan, saudaraku, kita lihat. Ya saudaraku, boleh lihat di Kejadian 4. Apa yang dilakukan itu untuk Tuhan. Bagaimana yang akhirnya Tuhan itu senang melihat itu. Ya, kalau saudaraku perhatikan, ya supaya saudaraku jangan saudaraku ya cuman berpatokan manusia. Jadi hubungannya saudaraku, kita harus terhubung sama Tuhan. Harus terhubung sama Tuhan, bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan ya saudaraku ya. Kita lihat di situ saudaraku ya, apa yang diindahkannya. Di sini lihat saudaraku ya. Saya mau bacakan di Kejadian 4. Habil juga mempersembahkan korban, persembahan dari, maaf saudaraku, kita lihat dari ayat yang sebelumnya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lihat saudaraku ya, Kain mempersembahkan sebagian hasilnya loh saudaraku ya, kepada Tuhan juga. Ya, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Lihat saudaraku ya, ada perbedaan, itu sebagian. Ini yang sulung. Kalau saudaraku sulung, ini berarti yang pertama, yang utama. Jadi kalau yang utama berarti, kalau kenapa bicara perpuluhan juga, itu yang pertama saudaraku dipotong, saudaraku, yang kecilnya dipotong juga. Makanya kalau bicara yang sulung saudaraku ya, ini yang utama. Jadi ambil yang paling pertama saudaraku ya. Jadi yang paling pertama di sini untuk Tuhan saudaraku, dan yang terbaik. Lemak-lemaknya di sini apa saudaraku? Kalau bicara lemak itu biasanya orang bicara lemak walaupun orang gemuk atau apa, itu yang paling enak saudaraku ya. Jadi yang paling utama dan yang paling enak saudaraku buat Tuhan. Makanya ini ada perbedaannya. Kalau saudaraku nggak belajar, nggak mengerti, akhirnya saudaraku asal-asalan. Walaupun itu juga untuk Tuhan, tapi lihat dong ke bawahnya apa? Bersungut-sungut. Jadi Kain itu bersungut-sungut, akhirnya apa yang terjadi saudaraku ya? Sudah ada dosa. Kalau udah ada dosa, sama aja kayak sudah ada api di dalam. Siap-siap terbakar. Dan apa yang akan terjadi saudaraku ya? Kita lihat apa yang terjadi. Udah nyimpen dosa. Ya, udah nyimpen dosa. Jadi akhirnya diikutin terus. Jadi akhirnya dosa itu benar. Dosa itu maut. Dosa itu maut. Jadi ketika orang sudah berbuat dosa, pasti larinya kepada kebinasaan.
Larinya kepada kebinasaan. Jadi itu awalnya saudaraku ya. Bagaimana manusia akhirnya terus seperti itu. Kenapa? Kalau orang udah berbuat dosa, udah ada dosa di dalam hatinya, udah ada kemarahan dalam hatinya, udah ada kecemburuan, ya, udah ada kedengkian dalam hatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Saudaraku lihat, itulah maut. Akhirnya kalau dibilang upah dosa itu maut, ya larinya kepada kebinasaan, saudaraku ya. Jadi bicara melakukan itu pun, saudaraku, kalau dengan dasar yang nggak baik, saudaraku ya, enggak mendatangkan hidup. Enggak mendatangkan hidup. Jadi udah rugi, enggak untung apa-apa. Mati juga. Makanya kalau saudaraku lihat, ya di sini ya, kita perhatikan saudaraku bagaimana orang-orang yang akhirnya melakukan itu jadi berkenan. Jadi ini hubungan dengan manusianya. Ya itu awal saudaraku ya, kalau bicara apakah Tuhan kekurangan? Enggak. Tapi bicara Tuhan berkenan. Begitu juga saudaraku, apakah Tuhan nggak bisa menciptakan yang lain? Buat Abraham atau saudaraku buat, maksud saya gini saudaraku, apa nggak ada anak-anak yang lain? Kenapa Ishak yang baru lahir bisa dibilang cuma satu, ditunggu begitu lama? Kok itu yang diminta dan itu yang diberikan? Makanya kalau saudaraku, bicara Tuhan saudaraku ya, Tuhan mau yang terbaik. Itu. Yang dibilang yang berkenan itu, yang terbaik. Kenapa Tuhan berkenan? Karena itu yang terbaik. Dari hatinya, dari perbuatannya. Jadi dasarnya tetap yang memberi itu ada dasar pertobatan. Saudaraku juga perhatikan di Maliaki ya, kita lihat saudaraku ya. Karena kalau saudaraku nggak bertobat, saudaraku ya, itu juga dasar yang salah juga. Jadi waktu memberi itu saudaraku kadang-kadang nggak sadar ya saudaraku ya, kalau memberi itu ya kita pikir lewat penyucian ya saudaraku ya. Dari Maliaki 3 juga dikatakan di situ ya, ia akan duduk, maaf saudaraku, dari ayat 3, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Disucikan, dikuduskan supaya membawa persembahan, korban-korban ya kepada Tuhan. Maka, ini ayat 4-nya, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudaraku perhatikan di sini saudaraku ya. Jadi ada orang-orang Lewi, ya bisa dikatakan hamba-hamba Tuhan saudaraku ya. Jadi kenapa sih hamba Tuhan harus bertobat? Kenapa? Karena harus mempersembahkan, bawa persembahan. Jadi kalau disampaikan kepada hamba Tuhan di sini saudaraku, karena memang alatnya di sini. Alatnya di sini. Jadi saudaraku, hamba Tuhan itu disucikan. Kenapa orang-orang Lewi disucikan? Supaya korbannya, supaya persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan. Jadi enggak langsung dari Yehuda atau Yerusalemnya itu sendiri. Ada orang-orang Lewi yang dikuduskan saudaraku ya, untuk membawa persembahan itu kepada Tuhan. Makanya saudaraku ya, itu dasarnya juga. Jadi ada dasar yang baik saudaraku ya. Suci saudaraku ya. Makanya di situ kalau saudaraku nomor 1, untuk melakukan apapun, dasarnya dulu saudaraku yang harus kita beres. Jadi kalau dasarnya beres, waktu kita memberi pun baik kepada Tuhan maupun kepada manusia. Baik yang kelihatan maupun nggak kelihatan. Kalau dasarnya udah baik hatinya, udah dasarnya baik pikirannya, apa yang dikerjakan itu benar-benar bisa diterima dengan baik. Jadi kalau bicara yang terbaik, berarti memang dasarnya sudah ada. Jadi saudaraku, mana yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Saudaraku, landasan utamanya saudaraku, sudah ada yang baik. Makanya Tuhan menguduskan orang Lewi supaya membahkan. Jadi saudaraku, kadang-kadang ya jangan marah kalau saudaraku mungkin harus lewat hamba Tuhan. Ya, harus lewat manusianya, harus lewat pelayanannya. Karena apa saudaraku ya? Karena itulah yang dikuduskan Tuhan, itulah yang dipakai Tuhan. Kecuali memang hamba Tuhannya juga mungkin hidup tidak benar, dan itu beda lagi. Makanya kita harus berdoa, di mana kita bisa bertumbuh, di mana kita bisa diberkati, disitulah meletakkan persembahannya. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan saudaraku, kita nggak merasakan apa-apa, nggak bertumbuh apa-apa, ya kita melakukannya ya itu udah mungkin nggak tahu apa-apa juga. Jadi kalau saudaraku memang tahu, saudaraku perhatikan dari dasar ini. Jadi jangan saudaraku, wah saya cuma masih butuh, ya, wah saya masih ini. Jadi banyak keberatan-keberatan itu yang saudaraku lakukan. Saudaraku untuk apa?
Ya, melakukan itu untuk apa? Karena akhirnya akan seperti Kain juga. Melakukan tetapi hasilnya bikin dosa. Dan dosa itulah upahnya jadi maut, saudaraku ya. Tapi walaupun sebesar apa yang diberikan Abraham kepada Tuhan, yaitu Ishak sendiri, anaknya sendiri. Tapi dilakukannya dengan sukacita, dilakukannya dengan sukarela, dilakukannya dengan takut dan gentar. Saudaraku, apa yang terjadi? Akhirnya iman itu jadi enggak dikorbankan secara seperti itu, saudaraku ya. Tapi apa yang Tuhan mau supaya kita benar-benar mengenal Tuhan itu, saudaraku, memang kita yang harus meninggalkan dunia ini untuk menjadi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, saudaraku, kalau hari ini kita bicara ini, jangan dihubungkan kepada manusia. Jangan, saudaraku, langsung marah, karena saya tahu saudaraku marah-marah. Banyak hamba-hamba Tuhan dimarah-marahin ketika menyampaikan bicara persembahan. Saya mau katakan hari ini, saudaraku ya, apa yang saudaraku mau berikan? Apa yang saudaraku mau lakukan buat Tuhan? Ya, ketika saudaraku melakukan apapun itu dengan sungut-sungut, melakukan apapun dengan marah-marah, saudaraku, untuk apa? Ibadah saudaraku untuk apa? Persembahan saudaraku untuk apa? Toh binasa juga. Untuk itu, saudaraku, lakukanlah dengan dasar yang takut akan Tuhan. Karena memang mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi dengan dasar kekudusan tadi, saudaraku perhatikan ya, orang-orang Lewi dikuduskan untuk memberikan. Disucikan seperti emas perak untuk membawa persembahan. Jadi sebenarnya yang untuk membawa persembahan itu pun, saudaraku, harus benar-benar disucikan, dikuduskan supaya layak di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya yang kita memberi saja, tetapi alatnya pun juga harus disucikan, kuduskan supaya apa yang dibawa itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, ini bicara apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Enggak main-main, saudaraku ya. Apalagi, saudaraku, masih ada orang-orang yang kadang-kadang sudah enggak mau memberi, marah-marah. Sedangkan memberi saja, saudaraku, itu belum tentu berkenan. Ya. Sudah memberi sebagian atau bahkan utuh sekalipun, belum tentu Tuhan senang. Belum tentu. Jadi jangan puas dulu. Kalau saudaraku, saya sudah memberi gereja, sudah memberi hamba Tuhan, sudah bayar perpuluhan, sudah melakukan ini. Saudaraku, jangan puas dulu. Kembali lagi perlu ada dasar yang benar di sini. Ada nggak pertobatan, saudaraku ya? Sehingga waktu melakukan itu sadar bahwa aku harus menyembah Tuhan. Waktu melakukan itu aku harus memberi kepada Tuhan. Ya, terlepas butuh atau nggak butuh, namanya persembahan. Kalau dibilang pemberian, persembahan, saudaraku ya, artinya apa? Butuh, enggak butuh. Namanya menyembah. Berarti siapa yang harus merasa butuh? Kita yang datang sama Tuhan. Kita yang datang sama Tuhan, itulah yang, ya kalau saudaraku datang mungkin ke rumah orang. Coba yang kita datengin orang kaya. Ada orang yang bilang, oh rumahnya udah banyak makanan. Oh dia udah banyak duit. Jadi nggak usah bawa apa-apa. Sepertinya bagus. Tapi coba aja, saudaraku ya. Ada orang yang sekalipun yang dibawa itu nggak seberapa. Ya. Barang sepele atau kecil. Dan yang dibawain itu mungkin orang yang sudah punya segala-galanya. Bagaimana, saudaraku ya? Penilaiannya yang membawa sama yang enggak membawa. Ya. Sekalipun yang punya itu, yang didatengin sudah kaya. Sekalipun yang didatengin ini sudah punya segala-galanya. Tetap yang dinilai itu yang punya bawaan. Jadi yang dibawa itulah yang dihargai. Ya, caranya memberi itulah yang dihargai. Akhirnya orang lebih berempati. Tetapi coba, saudaraku, enggak bawa apa-apa. Walaupun yang punya udah, penilaian itu kosong. Sama aja, saudaraku, enggak punya nilai. Apa yang mau dinilai? Saudaraku datang dengan tangan kosong. Hanya saudaraku berpikir bahwa yang didatangin itu sudah enggak perlu. Makanya banyak juga, ya aku masih butuh. Tuhan kan enggak butuh uang. Tuhan enggak butuh makanan. Ya, semuanya itu dilakukan karena apa? Melihat enggak butuh. Saudaraku, memang belum tentu yang kita beri itu butuh. Tetapi kita ini butuh. Butuh apa? Butuh dinilai Tuhan. Butuh berkenan di hadapan Tuhan. Butuh supaya kita disambut dengan senang hati. Makanya, saudaraku, saya yakin
Ketika saudaraku membawa sesuatu ke rumah orang, mau butuh nggak butuh, enak nggak enak, apalagi enak atau senang. Ya saudaraku, saya punya pengalaman pribadi nih. Saya punya pengalaman pribadi. Banyak jemaat yang mengerjakan, yang mau menyenangkan saya. Kenapa? Karena kesukaan saya yang diberi. Ya, walaupun saya rajin saudaraku bikin makanan. Makanan apapun saya rajin. Tetapi ada orang yang memberi. Dia ingat bahwa, oh ibu suka itu. Sehingga dia memberi karena ibu suka. Saudaraku bisa bayangin kalau saudaraku seperti itu orang melakukan kepada Tuhan. Nah, gimana saudaraku? Kalau saya aja cuma dikasih kue, padahal saya tukang bikin kue saudaraku. Tapi dikasih kue saya itu suka. Apapun yang diberikan suka bukan karena apa saudaraku. Orang memberi itu sudah punya niat baik. Orang memberi sudah punya niat untuk menyenangkan. Saudaraku itu baru kepada saya atau kepada manusia. Bagaimana kalau cara memberi saudaraku juga mengingat seperti itu. Oh iya Bu Marta sukanya ini. Bu Marta sukanya ini. Lalu saudaraku gimana kalau saudaraku juga bisa ingat bahwa oh Tuhan itu sukanya ini. Itu loh saudaraku ya. Itu gambaran manusianya saja saudaraku ya. Jadi kalau bisa dibilang, oh nggak usah diberilah Bu Marta kan udah bisa bikin sendiri. Ya, nggak usah diberi, oh dia sudah ini, sudah begitu. Benar saudaraku, mungkin itu nggak perlu. Tetapi ada nggak saudaraku punya nilai ketika saudaraku ya ketemu pasti aduh bukan karena lapar, bukan karena kekurangan, sama kayak gini. Namanya orang mau memberi itu mau menyenangkan. Itu sama dengan itu saudaraku ya. Jadi setiap kita mau memberi pasti pengen menyenangkan. Jujur nih saudaraku ya. Apapun yang kita lakukan pasti pengen biar orang itu senang, biar bapak senang, biar ibu senang, biar bos kita senang, biar siapapun itu senang. Dan itulah saudaraku supaya kita, kenapa kalau kita bisa melakukan kepada manusia biar senang, itulah saudaraku, itu justru yang paling kita utamakan di sini, biar Tuhan senang. Hari ini biar Tuhan senang. Jadi saudaraku pasti akan dipuji. Kalau apa yang saudaraku bawa Tuhan itu senangnya apa ya? Tuhan itu apa yang harus kita lakukan? Saudaraku Tuhan paling senang kalau perintah-perintahnya juga dilakukan. Jadi saudaraku mau nggak kalau saudaraku kepada manusia aja? Saudaraku mau manusianya senang. Bagaimana kalau Tuhan yang senang? Saudaraku banyak yang bisa kita terima. Janda di Sarfat. Ya, waktu disuruh saudaraku ya, Elia datang ke situ. Ya, Tuhan udah mempersiapkan supaya janda ini memberi makan. Saudaraku itu yang kita lihat saudaraku ya. Itu pemberiannya benar-benar yang sangat mepet. Tetapi perintahnya dikerjakan. Buahnya ada nggak saudaraku ya? Akhirnya tepung dan minyaknya tidak habis. Maksud daripada menyenangkan hati Tuhan saudaraku. Itulah yang membuat kita itu hidup. Maksud daripada kita memberi kepada Tuhan. Saudaraku kalau bicara perpuluhan, perbendaraan kita, ya supaya ada isi. Saudaraku ingat itu, perbendaraan. Jadi apapun yang kita lakukan, baik janda yang di Sarfat, saudaraku, nggak habis saudaraku lihat Cornelius, saudaraku ya, akhirnya dia diselamatkan, akhirnya Abraham jadi bapak orang beriman, saudaraku ya, kita lihat di situ dong, belajar dari situ, saudaraku ya. Jadi lakukanlah saudaraku, kalau kita kepada manusia saja, kita pengen manusianya senang. Mari saudaraku ya, dengan kita mau melakukan apapun buat Tuhan, ya kita melayani sungguh-sungguh biar Tuhan senang. Ya, kita memberi sungguh-sungguh biar Tuhan senang. Bahkan biar harum di hadapan Tuhan. Kalau saudaraku asal-asalan, salah juga. Beri yang terbaik. Sama Tuhan itu nggak ngos-ngosan, saudaraku ya. Sama Tuhan itu nggak gini, oh ya saya udah gini. Enggak. Justru sama Tuhan itu sukarela, sukacita. Ya, dengan senang hati. Jadi apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan senang hati. Tidak bersungut-sungut, tidak gopo-gopo, tidak asal-asalan, nggak bisa. Dasarnya kalau udah benar tadi saudaraku ya, dasarnya disucikan, dikuduskan, udah bertobat di sini, begitu memberi saudaraku ya. Karena ada yang dibilang, ya kan, di Yesaya ya lebih baik, di Yesaya itu kan lebih baik ya kita itu bertobat daripada mempersembahkan. Ya kan, di Yesaya 1. Jadi saudaraku itu dasarnya, bertobat dulu. Jadi kalau udah tahu pertobatannya, saudaraku akhirnya
Kita tahu cara mempersembahkan yang terbaik. Untuk apa? Banyak saudaraku. Kalau hidup kita berkenan, doa-doa juga dijawab. Ya kan? Banyak saudaraku bicara berkenan sama Tuhan. Apalagi persembahan-persembahan kita saudaraku. Itu hidup kita semuanya berhubungan dengan keselamatan, berhubungan dengan perpanjangan umur, berhubungan dengan perpanjangan berkat, berhubungan dengan keselamatan. Ya. Jadi begitu berkenan ada perpanjangan-perpanjangan. Makanya kalau saudaraku nggak mau, ya sama aja, nggak ada yang bisa diperpanjang. Kenapa? Karena sudah ya bisa dibilang nggak mau melakukannya karena apa? Karena memang udah nggak ada lagi yang dilakukannya. Jadi kalau saudaraku mau, ya di sini kita perhatikan. Kalau saudaraku mau segala sesuatu ditambahkan, berkatnya, umurnya, ya akhirnya apakah Ishak mati? Enggak. Saudaraku lihat. Saudaraku dipersembahkan, tapi akhirnya domba yang disodorkan. Jadi itulah saudaraku ya, jadi banyak yang bisa kita terima dari apa yang kita lakukan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan tertuju kepada manusia yang kekurangan. Bicara mempersembahkan, kita udah harus lihat dari awal bagaimana cara Tuhan menuntun kita, menuntun manusia untuk mengerti Tuhan, untuk mengenal Tuhan, dan untuk melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Ya, ketika apa yang kita lakukan itu disenangkan, saudaraku ya, atau menyenangkan. Ya, kenapa kalau tadi ya sekalipun dibunuh Habil, saudaraku ya, tapi dia berkenan sama Tuhan. Artinya, ya dia tidak binasa. Saya percaya itu. Ya, saya percaya itu. Makanya kalau saudaraku ya memperhatikannya dengan benar, saudaraku memberikan kepada Tuhan itu seperti apa? Ya saudaraku, kalau pelayanan ya senyumnya nggak dibuat-buat, kalau memberi juga nggak harus ditunjuk-tunjukin, apapun yang dilakukannya itu benar-benar dengan hati, bukan dengan mata yang semua orang biar lihat ya. Makanya kalau nggak disebutkan, nggak dituliskan, saudaraku ngamuk-ngamuk, marah-marah, itu berarti kan ditujukan kepada manusia. Alasannya benar, alasannya kudus, alasannya nggak main-main. Saudaraku, apa yang dipersembahkan itu dibakar hangus sampai nggak bersisa, artinya nggak kelihatan lagi. Nah itulah saudaraku ya, kita benar-benar lihat ya, kalau bicara manusia, manusia itu memang harus juga tahu mencukupkan diri. Karena kalau memberi kepada manusia juga nggak pernah ada habisnya. Memberi kepada siapapun nggak pernah ada habisnya. Makanya kalau ada juga perempuan yang meminyaki kaki Yesus, nah saudaraku itu pengorbanan. Ya dimarahin semua orang, nggak marah, kamu boros-boros. Kamu memboroskan, lebih baik itu dijual, itu minyak mahal, bisa diberikan kepada yatim piatu. Banyak juga orang yang perpuluhan, oh iya diberikan kepada yatim piatu. Oh iya persembahan-persembahannya, oh iya dibagi-bagikan. Saudaraku, dilakukannya dengan caranya sendiri, dikerjakannya dengan pikirannya sendiri, dipikir itu berkenan. Maaf saudaraku, itu bukan persembahan. Itu bukan persembahan. Kalau persembahan itu dibawa kepada Tuhan, ya bukan kita giniin. Ya, kalau begini itu berarti bukan persembahan. Kita bawa, saudaraku ya. Kita bawa. Siapa hamba Tuhan yang dipercayakan untuk membawa persembahan, untuk terima persembahan kita itu, saudaraku ya. Dan itulah yang kita harus lakukan supaya benar-benar nyampe kepada Tuhannya begitu. Nah, kalau saudaraku terjadi apapun itu, saudaraku, ya dunia ini akan bisa aja membuat apapun juga bisa, saudaraku. Nggak usah dicuri orang, kebakaran juga bisa. Ya kan? Dan itulah kita. Supaya kita tidak lihat kepada fisik manusianya atau fisik duniawinya, tapi kita lihat kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita nggak mau lihat lagi. Apapun yang kita buat, kita nggak mau lihat lagi. Tapi kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan dengan sukacita. Ya kan? Itulah saudaraku ya, kita belajar dari situ. Jadi kalau yang dihubungkan dengan ini, supaya saudaraku manusianya benar-benar dilupakan. Manusianya ditinggalkan. Kita melakukannya itu lewat manusia. Manusia hanya alatnya Tuhan. Untuk itu saudaraku bersyukur kalau saudaraku mungkin bisa dipakai dan juga diberikan hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Saya percaya saudaraku ya, semua itu akan jadi karena Tuhan bisa terima lewat kekudusan. Jadi itulah saudaraku ya, yang pertama supaya kita benar-benar punya dasar yang benar untuk memberikannya. Kenapa? Karena memang itulah tujuan kita, bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Jadi kalau kita bisa melakukan kepada manusia, kita lakukan buat Tuhan lebih bagus lagi. Kalau manusia senang,
Tuhan yang harus lebih tahu senang, saudaraku ya. Kalau manusia ini, kalau dibawain senang, nggak dibawain nggak senang, masih bisa aja kayak gitu. Tapi saya nggak mau seperti itu juga, saudaraku ya. Saya mau belajar juga untuk itu, apapun yang kita lakukan supaya kita benar-benar biar Tuhan senang aja. Karena manusia ini bisa dibilang ya nggak sempurna, tetapi yang kita berikan itu, yaitu yang maha sempurna. Jadi apa yang kita lakukan, saya percaya itu disempurnakan Tuhan ya. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Inilah saudaraku ya, ini masih ada hubungannya dengan manusia. Kalau saudaraku masih melihat kekurangan-kekurangan saudaraku, jadi ingat, ya saya ingatkan hari ini, saudaraku kalau bicara persembahan, jangan mengingat kekurangan, kelaparan, kemiskinan. Tapi ingat, saya harus melakukan buat Tuhan. Saya harus mempersembahkan buat Tuhan. Saya harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi apapun yang lakukan terserahlah. Mau hamba Tuhan ini seperti apa, miskinkah, kekurangankah, terserah. Jadi kadang-kadang saudaraku banyak ya saya menegur karena gini. Karena persembahannya kecil contohnya. Mungkin ada juga yang cuma 10.000. Ada juga mungkin yang cuma 100.000. Segitu lalu saudaraku bicara. Kecil ya Bu. Saudaraku itu salah. Kenapa? Berarti saudaraku tidak mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi melihat nilai dan melihat manusianya. Sehingga saudaraku malu melakukan itu. Saudaraku ya, persembahan. Saudaraku, bukan besar kecilnya, tetapi berkenan atau tidaknya. Itu yang paling utama. Untuk itu jangan menyebut besar kecilnya. Jangan nyebut layak enggak layaknya. Tetapi lakukanlah dengan sukacita. Dan tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, semua yang dilakukan itu dengan kudus. Semua yang dilakukan itu dengan tulus. Dan apa yang dilakukannya itu benar-benar supaya berkenan. Diterima di hadapan Tuhan. Dan siapa yang melakukannya dengan demikian, itulah yang saya percaya saudaraku ya, itu yang benar-benar sampai kepada Tuhan. Karena apa? Udah dengan tulus, sukacita, dan tidak lihat apa-apa. Ya, tulus, sukacita, nggak lihat orang, nggak lihat jumlah, nggak lihat nominalnya, nggak lihat apapun juga, pokoknya ini buat Tuhan. Dan sukacita, nggak minder, nggak malu, nggak merasa kecil, nggak merasa juga kebesaran juga. Kadang-kadang merasa besar banget sehingga petentang-petenteng. Atau kecil banget sehingga mundur-mundur. Saudaraku, itu salah. Masih salah, saudaraku, salah. Jadi bukan besar kecilnya. Tapi lakukanlah dengan kekudusan. Lakukanlah dengan takut akan Tuhan. Ya, ini Tuhan persembahanku. Ya, jadi walaupun kecil, kudus. Besar juga kudus. Supaya manusia nggak lihat, tetapi Tuhan yang melihat. Apa yang kita lihat dari hasil semuanya yang kita lakukan itu. Seperti tadi contoh-contoh sebelumnya yang sudah saya katakan. Bagaimana ya Kain dan Habil. Ya, Habil berkenan ya di hadapan Tuhan. Bagaimana Abraham sampai disebut bapak orang beriman. Bagaimana janda di Sarfat sampai tepung dan minyaknya nggak habis. Bagaimana Cornelius sampai dijawab doanya. Dan sedekahnya diterima dan akhirnya juga diselamatkan. Dan banyak lagi saudaraku orang-orang yang mau melakukannya. Ya saudaraku yang dengan sukacita. Dan apa yang terjadi ya saudaraku ya. Dan itu mari kita lihat terus saudaraku ya. Makanya di sini kenapa gak boleh tertuju kepada manusia. Manusia cuma alatnya. Bukan untuk disembah. Bukan untuk dipandang. Tetapi kita harus melakukannya karena memandang Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Saudaraku ya ini. Jadi sebenarnya ya itulah yang kita harus tahu saudaraku. Karena banyak orang yang ya tadinya juga nggak peduli. Tadinya nggak ngerti juga mungkin saudaraku ya. Tetapi saudaraku ya ini bicara keadaan-keadaan kita ya saudaraku. Tadinya juga mungkin nggak peduli. Tetapi kalau bicara yang di sini ya.
Orang yang beriman sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Contohnya kalau dalam segala perkara dapat kutanggung. Itu baik yang memberi maupun yang diberi. Ya, yang memberi pun begitu saudaraku ya. Jadi kalau kita mau melakukannya, di dalam Dia semuanya bisa selesai. Begitu juga saudaraku, yang mau menerima sekalipun juga di dalam Dia semua bisa selesai. Jadi sebenarnya ini bicara ya kita itu kenal atau nggak kenal, tahu nggak tahu. Tetapi benar-benar ambil bagian di sini dalam kesusahan. Saudaraku, ada kesusahan-kesusahan orang yang harus kita bantu. Itu juga benar saudaraku ya. Mungkin di sini ada yang susah. Kalau bicara mungkin kita mau bantu, ya kita harus punya iman, punya dasar. Ya, kalau tadi dasarnya kita melihat ya hanya kepada Tuhan, maksudnya tobat dan takut akan Tuhan atau biar menyenangkan atau berkenan di hadapan Tuhan nomor satu. Yang kedua, saudaraku, ya supaya kita benar-benar melakukan di sini ambil bagian dalam kesusahan. Artinya ini bicara kepada manusia. Kalau yang tadi kenapa nggak pandang manusia, kita harus pandang Tuhan. Itu cara memberi. Itu dasar memberi. Itulah konteks memberi kita kepada Tuhan, mempersembahkannya. Yaitu tidak memandang kekurangan atau kelaparannya manusia atau kemiskinannya manusia. Tetapi benar-benar hanya memandang Tuhan. Di sini saudaraku kalau bicara ambil bagian dalam kesusahan, berarti kita lihat manusia. Tadi lihat ke Tuhan, sekarang lihat manusia. Bagaimana cara kita memberi? Saudaraku enggak jauh beda. Ataupun bahkan juga enggak berbeda. Sama seperti tadi. Jadi kita ambil bagian dalam kesusahan manusia. Ini juga nggak salah kalau saudaraku ambil bagian. Tetapi saudaraku melakukannya juga karena Tuhan. Saudaraku mengerjakannya karena Tuhan. Saudaraku ya, tadinya juga nggak pusing mungkin dengan pelayanan, nggak pusing mungkin dengan penginjilan, nggak pusing lah dengan hambatan, nggak pusing semuanya itu mungkin nggak peduli saudaraku. Tetapi karena saudaraku udah tahu Tuhan, akhirnya memang ada peduli. Coba saudaraku ya, kita semua saya rasa udah ngalamin ya, begitu bertobat ada peduli. Peduli sama orang yang kekurangan, peduli sama pelayanan, peduli dengan apa yang dilihat. Jadi kalau tadi tertujunya, kalau ngomong tujuan itu kita kepada yang nggak dilihat, saudaraku ya, kepada Tuhan saja. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tertuju kepada Tuhan dan sekalipun nggak dilihat manusia atau kita nggak lihat manusia. Tetapi di sini ada bagian yang kedua, saudaraku, bicara pemberian yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, kita ambil bagian dalam kesusahan manusia di sini. Nah, tetapi jangan berarti juga langsung mengecilkan manusia. Ambil bagiannya di sini memang karena tahu, ya. Ambil bagian dalam penginjilan, ambil bagian dalam kemiskinan orang atau kekurangan orang karena memang kita tahu memberi. Jadi kalau kita melakukan ini, Tuhan senang. Nah, kenapa? Karena ada ayat yang lain, ya. Waktu aku di penjara, ya. Waktu aku lapar, haus, kamu memberi minum. Nah, jadi saudaraku ternyata itu pun walaupun ambil bagiannya dalam sepertinya kepada manusia. Ingat saudaraku, Tuhan Yesus itu mau miskin supaya kita kaya. Saudaraku, kalau kita mau melakukannya ini saudaraku, berarti buat Tuhan juga. Makanya kalau saudaraku ambil bagian, ternyata ini ada ayatnya juga. Kamu memberi minum kepada orang yang dipenjara, memberi minum kepada orang yang membutuhkan, itu sama aja memberi kepada Tuhan. Jadi kalau saudaraku ambil bagian dalam kemiskinan orang, ambil bagian dalam kesusahan orang, itu sama saja saudaraku, apa yang kita berikan itu juga buat Tuhan. Itulah saudaraku ya, ada ayat kan, saudaraku ingat ya, kalau saya tunjukin semua nanti saudaraku nggak baca Alkitab. Ingat ayatnya, ada nggak? Ya, ada nggak coba? Ya, waktu di penjara, ya, waktu haus, waktu lapar, ya, diberikan makan, diberikan minum, ya sama, saudaraku contoh tadi, ya, Elia dengan janda di Sarfat, dia diberi makan, ya kan, dia diberi minum, padahal yang memberi tadi siapa? Yang memberi tadi udah benar-benar yang sudah nggak mungkin memberi makan orang lain. Dan itu contoh-contoh saudaraku. Apakah yang kita lakukan? Waktu kita memberi orang, ya, waktu kita melakukan kepada orang, saudaraku itu sebenarnya tabur tuai. Apa yang saudaraku tabur waktu orang lain susah. Waktu susah saudaraku pasti ditolong juga. Waktu saudaraku memberi minum, waktu saudaraku haus pasti akan diberikan minum juga. Untuk itu saudaraku kita punya banyak dasar ya ketika kita mau melakukan untuk Tuhan. Kita punya banyak pelajaran atau pengalaman orang-orang yang terdahulu saudaraku ya. Sehingga dia bisa berkenan dan melakukannya buat Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena memang yang dilakukannya karena memang di situ ambil bagiannya memang udah mengerti. Kenapa saya bilang udah mengerti? Ayat 15 saudaraku ya. Tadinya kan nggak tahu.
mengenai seperti ya kalau nggak mau maksud saya gini, kalau nggak peduli kan berarti ya nggak ada urusan dong gitu. Tapi kenapa begitu udah bertobat langsung rasa punya utang, rasa terbeban, rasa pengen mau melakukan? Kenapa? Itu tandanya udah ada perubahan hidup dalam Tuhannya ya, udah mengerti. Sehingga waktu mau melakukannya itu ambil bagiannya. Memang semua udah ditujukan kepada Tuhan. Jadi udah tahu apa yang dikerjakan itu juga akan mendatangkan kebaikan buat dirinya sendiri. Makanya kalau saudaraku mau melakukannya, pasti itu akan mendatangkan. Jadi semua itu ada ayatnya. Kalau saudaraku mau ingat di sini ya, kalau kita ambil bagian dalam kesusahan orang, kita peduli kepada orang susah. Saudaraku ingat ya, ingat waktu di penjara. Bahkan Ayub pun sempat diingat juga. Kamu ingat enggak sama orang-orang yang gini gitu? Ingat enggak? Akhirnya baru dipulihkan. Begitu juga saudaraku ya. Ada orang-orang yang butuh minum, ada orang yang butuh makan. Peduli enggak saudaraku? Pusing nggak saudaraku ya? Nah kadang-kadang kan cuek aja, ya makan aja sendiri, ya kan? Ini aja sendiri, semuanya sendiri. Kenapa? Karena memang sebenarnya apa yang dilakukan itu ya tertuju kepada Tuhan. Jadi itulah yang kedua saudaraku ya. Jadi ketika kita ambil bagian ya dalam kesusahan orang, kesusahan orang. Itulah saudaraku ya, artinya kita sudah mengenal Tuhan dengan benar. Karena dilihat di sini, ya bukan ya dulu bisa dibilang udah pernah ya mungkin mulai dari mengabarkan Injil ya. Di situ kan dikatakan ayat 15, kamu sendiri tahu juga. Hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satupun jemaat yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang. Nggak ada, saudaraku. Kenapa? Karena belum tahu. Jadi kalau kita lihat di sini, ya perhatikan lagi saudaraku. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi saudaraku ya sudah pernah mengerjakannya itu. Tetapi ada yang lebih. Ya, kalau orang yang sudah bertobat mengenal Tuhan itu yang dilakukannya lebih saudaraku. Lebihnya di sini kenapa? Ya sudah menyadari. Jadi waktu melakukannya itu dulu udah melakukan pun sekarang melakukannya lebih lagi. Jadi kalau saudaraku ya bicara mengenal Tuhan jadi lebih dalam ya saudaraku, lebih dalam lagi caranya memberi. Jadi kalau dulu mungkin hanya sekali, 2 kali, kalau ini sudah tahu melakukannya. Jadi adakah saudaraku ya ketika kita mau melakukannya itu saudaraku yang nggak baik. Jadi ternyata kalau kita mau melakukan dari awal baik saudaraku ya ditujukan kepada Tuhan bahwa ini persembahan, bahwa ini pengorbanan, bahwa ini berlaku buat orang-orang yang sedang membutuhkan, tetapi akhirnya ternyata berlaku buat untuk hidup kita sendiri. Dan kita sudah bisa lihat bagaimana yang berkenan akhirnya di hadapan Tuhan, apakah nggak berkelimpahan, apakah nggak diperpanjang berkatnya, apakah nggak diperpanjang umurnya. Saudaraku, itu yang membuat kita harus tahu ya saudaraku ya. Tetapi yang keutamakan pemberian itu melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi saudaraku, di sini sebenarnya kalau hamba Tuhan menyampaikan ini, itulah tujuannya saudaraku ya. Justru itu yang memperbesar keuntunganmu. Jadi sebenarnya saudaraku dengan kita melakukan benar di hadapan Tuhan. Dengan kita melakukan baik di hadapan Tuhan. Walaupun yang kita lakukan kita berikan kepada manusia. Tetapi ditujukan kepada Tuhan. Ya saudaraku itu yang memperbesar keuntungannya. Kenapa? Ya seperti tadi saya sudah katakan saudaraku ya. Yang pasti berkenan nomor 1 menyenangkan hati Tuhan. Ya saudaraku apa yang kita lakukan itu nomor 1 berkenan. Menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kita lihat saudaraku? Tepung minyak nggak habis. Saudaraku, yang dilihat Abraham apa? Domba di belakangnya. Saudaraku lihat dan akhirnya disebut apa? Bapak orang beriman. Bahkan banyak lagi saudaraku ya yang akhirnya membuat hidupnya diselamatkan. Perempuan itu yang minyaki kaki Yesus. Bagaimana saudaraku ya? Dia mengharumkan tubuh Yesus. Itu contoh sampai yang terakhir saudaraku ya. Benar-benar saudaraku ya. Mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Jadi dengan apa yang kita lakukan ternyata saudaraku mengharumkan nama Tuhan. Jadi nama Tuhan kita dipermuliakan. Kalau Tuhan senang nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya hidup kita seperti apa? Saudaraku nggak bisa berhenti untuk bicara kebaikan Tuhan. Ya, nggak bisa ada batas untuk bicara bagaimana Tuhan mau memberi kepada kita. Hanya kita sendiri tahu apa enggak kita. Caranya untuk melakukan buat Tuhan. Sampai akhirnya kita bisa menerima segala sesuatu. Maukah hari ini mungkin saudaraku membutuhkan, aduh Bu, sekarang udah habis-habisan, saya nggak bisa apa-apa. Coba sepotong aja. Lakukan. Atau 1 perak aja. Lakukan. Sesuatu buat Tuhan. Supaya
Kalau hari ini berasmu habis, tepungmu habis, itu tidak akan habis. Jangan saudaraku langsung harus banyak. Walaupun kecil lakukan. Begitu juga mungkin satu-satunya yang kita miliki seperti Abraham. Tapi diberikannya. Lihat ada domba. Begitu orang beriman bekerja, saudaraku ya. Begitu orang beriman melakukannya. Tidak ada yang dipandang lebih, tidak ada yang dipandang secara dunia. Tapi mau melakukan perintah Tuhan dengan apa yang ada. Mau melakukan perintah Tuhan dengan semampunya, seada-adanya. Dan ternyata, ya saya diingetin lagi, persembahan 2 keping janda. Coba saudaraku ya. Jadi saudaraku ini yang bicara berkenan-berkenan gini saudaraku. Waduh, sebenarnya itu enak banget kalau ngomong berkenan saudaraku ya. Tapi masalahnya saudaraku sadar apa enggak hidup kita berkenan apa enggak. Pemberian kita berkenan apa enggak. Pelayanan kita berkenan apa enggak. Kenapa? Kalau dilakukannya dengan tidak rela. Ya tidak seperti yang kita lihat di Alkitab saudaraku. Bagaimana saudaraku kita lihat ya. Orang-orang yang mengerjakannya sampai akhirnya mendapatkan perhatian khusus sama Tuhan. Itu saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku mungkin lihat, ya saudaraku Tuhan miskin gak sih? Sehingga Tuhan butuh 2 koin, 2 keping saudaraku ya. Miskin gak? Tuhan gak butuh itu saudaraku. Tapi apa yang dilakukannya itu loh saudaraku ya. Itu jadi sempurna di hadapan Tuhan. Luar biasa di hadapan Tuhan. Dan itu saudaraku, perlakuan-perlakuan yang seperti ini saudaraku ya. Yang kecil-kecil, makanya ada orang minder kecil ya Bu, atau kecil ya Pak. Persembahan disebut-sebutin karena kecilnya. Saudaraku, bagaimana hidup kita mau berkenan kalau kita selalu mau menunjukkan dunia biar lihat, oh berarti kalau kecil kamu malu, ntar kalau gede kamu sombong. Nah, itu bahaya. Jangan bilang, oh ya enggak lah Bu, belum tahu. Bisa saja saudaraku ya, itu dasarnya. Kalau kecil disembunyiin, ya supaya nggak ada orang lihat. Kalau gede ditunjukin. Ya, amplopnya mungkin biar berdiri atau apapun itu. Saudaraku, bukan ada untung. Tetapi di sini memperbesar keuntungan kita ketika kita melakukannya dengan benar. Yang memperbesar keuntungan kita melakukannya memang dengan takut akan Tuhan. Jadi apa yang membuat kita? Karena iman kita bertumbuh. Ya, yang membuat kita lebih baik berkenan di hadapan Tuhan itu ketika kita melakukannya memang kita bertobat. Tadi sudah saya sebutkan di awal. Dasarnya kekudusan, pertobatan. Itulah saudaraku yang paling penting ya. Jadi jangan saudaraku ya, balik-balik lagi di sini kalau saudaraku saya ulang-ulang kenapa. Supaya ini menjadi penjelasan yang paling benar buat kita. Sehingga kita benar-benar bisa lihat bahwa kita melakukan dengan dasar perintah. Ya. Nomor 2 memang benar-benar ketaatan juga harus. Dan kita melakukannya memang kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, ya mampu nggak mampu, kita harus melakukannya. Bisa nggak bisa, harus melakukannya. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, kita bicara persembahan. Bukan nominalnya, besar kecilnya, nggak perlu itu. Tapi melakukan saja, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti janda di Sarfat, seperti persembahan 2 keping janda. Sehingga apa yang dilakukannya itu jadi perhatian. Menarik perhatian di hadapan Tuhan. Mau nggak saudaraku ya? Apa yang kita lakukan? Menarik perhatian Tuhan. Ya, menarik akhirnya Tuhan tertuju kepada kita. Akhirnya orang tertuju kepada kita. Kenapa? Ya dia orang miskin tapi mau memberi. Dia orang miskin tapi mau membawa. Itu narik perhatian. Kalau tadi saya beri contoh, datang ke rumah orang kaya kayaknya nggak butuh apa-apa. Sehingga saudaraku dengan tangan nggak ada apa-apa. Atau saudaraku datang begitu saja. Itu nggak menarik perhatian saudaraku ya. Mau nggak saudaraku itu yang menarik perhatian itu ketika kita bawa. Apalagi yang dibawanya itu sepele. Yang dibawanya itu kecil. Mungkin hanya apa yang dibawa itu. Sebungkus kecil tapi bawa. Itu menarik perhatian. Tapi coba saudaraku datang dengan tangan apa? Nggak ada yang ditarik. Tapi datang dengan keadaan saudaraku yang susah. Dan saudaraku juga membawa sesuatu yang kecil. Itu menarik. Kenapa? Kan dilihat jadinya. Aduh, dia bawa apa itu? Nah kan? Bukannya orangnya yang dilihat mukanya. Apa yang dibawa itu? Masalah dimakan atau nggak dimakan. Tetapi yang dibawa itu dilihat. Apa yang dia bawa itu ya? Ternyata begitu dibuka. Mungkin hanya oncom. Yang dibuka mungkin hanya sesuatu yang sepele. Mungkin hanya kue yang kecil. Atau makanan yang sepertinya nggak ada yang dimakan. Tapi itu menarik perhatian. Saudaraku. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa menarik perhatian. Jadi buatlah sesuatu yang ada
Ya, yang membuat Tuhan tertarik kepada kita. Yang membuat orang juga tertarik kepada kita. Sesuatu yang sederhana, tetapi dilakukannya dengan yang terbaik. Nah, itulah saudaraku ya. Jadi ini dari dasar pertobatan di sini. Maksudnya apa saudaraku ya? Memang sudah tahu harus melakukannya, tetapi karena takut akan Tuhan. Atau karena sudah percaya kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya itu benar-benar memperbesar keuntungannya. Jadi hasilnya itu luar biasa karena yang dilakukan itu kecil tapi sempurna. Ya, sepele tapi sempurna. Kok bisa, Bu? Ya iya. Karena itulah yang menarik perhatian. Ya, itulah yang menarik ya kebaikan Tuhan. Jadi mancing saudaraku. Kalau mancing tuh biasanya kan kecil kailnya. Makanan umpannya juga kecil. Tapi untuk menarik ikan yang besar. Saudaraku, apakah saudaraku nggak mau memancing? Makanya kalau dibilang untung besar, saudaraku pasti, waduh untungnya besar. Jadi berlomba-lomba. Ya dulu awalnya saya belum tahu begitu saudaraku ya. Bayarnya banyak-banyak supaya apa? Biar dapatnya besar. Ya saudaraku itu belum mengerti. Tapi begitu mengerti saudaraku, sama aja apa yang kita lakukan kecil itu, sama aja kita memancing saudaraku ya. Untuk menarik ikan yang besar. Jadi memperbesar keuntungan. Tapi jangan salah pengertian ya saudaraku. Langsung mancing-mancingin seperti itu. Enggak, ini bicara persembahan. Jadi apa yang kita lakukan itu dengan benar. Walaupun kecil saudaraku, itu yang membuat kita itu beruntung. Beruntungnya di mana? Bukan berarti saudaraku ya langsung kaya raya, tetapi beruntungnya bisa selamat, beruntungnya bisa menyenangkan hati Tuhan, beruntungnya juga kita bisa nggak pernah kehabisan makanan. Banyak lagi saudaraku yang perpanjang umur, bahkan damai sejahtera, semuanya bisa kita terima karena hidupnya berkenan mempersembahkan di hadapan Tuhan. Di sini, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Ini saudaraku ya, kalau dibilang ayat emasnya, ya di mana saudaraku ya, kita membawa sesuatu yang harum, yang berkenan kepada Allah, bahkan disukai. Udah disukai, harum, berkenan. Nah, benar saudaraku, kita lihat karena ternyata hubungan kita itu nggak jauh-jauh dari persembahan. Nggak jauh-jauh, makanya kalau mungkin hamba Tuhan nggak berani menyampaikan. Saudaraku, saya justru disuruh, kenapa? Karena hidup kita itu hubungan keselamatannya dengan korban. Kenapa saya bilang begitu? Yesus dikorbankan. Makanya seringkali kalau saudaraku, Yesus berkorban. Saudaraku nggak mau rugi, saudaraku nggak mau berkorban. Ya tentu nggak ada lagi saudaraku. Nggak ada yang saudaraku akan tua, itu maksud saya. Nggak ada saudaraku yang bisa dapatkan karena saudaraku nggak mau keluar apa-apa, nggak mau rugi apa-apa. Jadi kalau bicara hidup kekristenan kita, benar-benar Tuhan. Dari awal saudaraku, bahkan bukan hanya sekarang saudaraku udah bicara korban, persembahan. Itu korban. Ya, kalau lembu jantan yang gemuk-gemuk, saudaraku ya, bahkan apa yang dikerjakan yang gede-gede, yang bagus-bagus, yang untuk Tuhan. Kenapa? Bahkan sampai dibakar habis. Nggak sampai besok-besok. Jadi saudaraku menunda pun juga nggak boleh saudaraku ya. Bahkan apalagi saudaraku ya begini, enggak. Jadi benar-benar kalau dibicara persembahan, kalau orang ditaruh di meja, itu ada tempatnya. Ditaruh di satu tempat, ditaruh di situ. Biar sampai benar-benar habis. Nah, itulah saudaraku ya, supaya kita semua menyadari saudaraku ya, mau nggak saudaraku hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Mau nggak saudaraku hidupmu berkenan kepada Tuhan. Dan mau nggak saudaraku, kalau saudaraku juga harum ya di hadapan Tuhan, sehingga kita juga bukan orang yang percaya. Banyak orang yang merasa, oh begitu tobat, begitu Kristen, kenapa saya jadi miskin, kenapa saya jadi kekurangan. Saya rasa persembahan saudaraku salah. Persembahan utama tubuh kita, makanya tadi dasarnya apa? Pertobatan. Begitu tobat dan kita melakukan apa yang harus dilakukan, dan itu akhirnya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, itulah saudaraku ya intinya. Sehingga hidupnya berubah, memperbesar keuntungan di sini, saudaraku ya. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya kan? Ada perpanjangan berkat-berkat. Ya, banyak ya. Untuk itu, kalau kita berkenan, itulah tujuan kita. Kalau menyenangkan, itulah tujuan kita. Kalau harum, itulah tujuan kita. Tapi siapakah yang pernah berpikir bahwa hidupnya ini supaya seperti ini di hadapan Tuhan? Itu tuh hari ini mari saudaraku kita perbaiki semuanya. Hidup kita nomor satu, ya, nomor dua apa yang harus kita lakukan buat Tuhan, dan itulah baru kita kerjakan supaya dengan apa yang kita korbankan akhirnya ada korban keselamatan dan
ada keselamatan juga buat kita. Inilah saudaraku ya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi ini saudaraku ya, tujuan kita mempermuliakan. Akhirnya Tuhan kita dipermuliakan. Jadi kalau kita menjadi jemaat yang baik, warga yang baik, ya, anak-anak Tuhan yang baik, nama Tuhan kita dipermuliakan. Udah pasti saudaraku, kita bukan hanya selamat saja, tetapi memang kita juga dijadikan terang buat Tuhan, dijadikan berkat, dijadikan garam. Berarti kita menjadi orang-orang yang dilebih-lebihkan untuk bisa melebihkan orang lain. Ya, kita akan ditambah-tambahkan untuk bisa nambahin orang lain. Ya, kita diberikan untuk bisa memberi orang lain. Dan itulah cara Tuhan, saudaraku. Untuk itu, mari kita sama-sama bertobat yang benar dan melakukan perintah-perintah Tuhan yang benar, korban-korban yang benar, dan apapun yang kita lakukan. Supaya kita tidak melihat apa yang terjadi kepada manusia. Tetapi itulah yang harus kita kerjakan, saudaraku ya. Yang pertama, tidak memandang kepada manusia. Yang kedua, baru kita memandang manusia. Karena itu bagian, ambil bagian. Jadi tujuan utama tidak kepada manusia. Tujuan utama itu kepada Tuhan. Yang kedua baru manusia. Kenapa? Karena kita lewat manusia. Apa yang kita lakukan lewat manusia. Yang ketiga, supaya saudaraku tahu juga bahwa apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ketika kita sudah punya beban, kita sudah punya kerinduan, dan mau melakukannya saudaraku ya, kita nggak rugi apa-apa. Malahan kita lebih beruntung lagi. Yang selanjutnya, hidup kita yang benar-benar akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Dan maukah saudaraku ya, kalau apa yang kita lakukan itu harum, kalau yang kita lakukan itu berkenan dan menyenangkan, dan itulah tujuan hidup kita. Ya, tujuan kita melayani, tujuan kita mempersembahkan, tujuan kita bertobat supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika kita tidak mau melakukan, tidak mau berkorban, tidak melakukan apa-apa juga, nggak mau rugi apa-apa juga, tentu belum sempurna pertobatan kita. Itulah saudaraku ya yang menjadi renungan kita hari ini. Mari kita sama-sama belajar sampai hidup kita ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya, kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur ya Bapa, biarlah Tuhan kami benar-benar menjadi alat-Mu yang hidup, alat-Mu yang kudus, alat-Mu yang berkenan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, melakukannya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus bekerjalah, tuntunlah hamba-Mu, supaya setiap kami semua melakukannya dengan benar dan mengerjakannya dengan baik. Sehingga kami benar-benar Tuhan Yesus berkenan untuk melakukannya dan berkenan untuk menerima apa yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan Yesus. Banyak contoh-contoh ya Tuhan. Biarkan kami melakukannya dengan baik Tuhan. Seperti bagaimana Abel memberi yang terbaik Tuhan Yesus. Bagaimana Abraham juga Tuhan Yesus. Bagaimana juga janda di Sarfat. Bagaimana juga Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus yang Cornelius ya Tuhan Yesus. Bahkan banyak lagi perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Bahkan juga semua Tuhan Yesus yang dikerjakan itu menghasilkan luar biasa Tuhan. Menghasilkan hidup yang lebih baik Tuhan. Untuk itu buat kami mengerti Tuhan, bukan karena manusia kami melakukan, tapi karena Engkau Tuhan. Untuk itu biarkan pertobatan kami terus disempurnakan, sehingga kami mau melakukan, sehingga kami punya beban, supaya kami bisa melihat Engkau Tuhan, sehingga kami melakukannya dengan sukacita, sehingga kami melakukannya dengan benar. Dan untuk itu biarlah Tuhan, setiap kami mendapatkan kasih-Mu, mendapatkan anugerah-Mu, untuk bisa hidup berkenan di hadapan-Mu, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya, kami bisa mengorbankannya, kami bisa memberikannya Tuhan dengan sukacita. Dan apa yang kami kerjakan, biarlah Tuhan benar-benar mendatangkan keselamatan bagi kami, mendatangkan Tuhan keuntungan, yaitu berkat-berkat yang memenuhi kebutuhan kami, sehingga kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu Roh Kudus bekerjalah, tuntunlah kami semua, ajarlah kami senantiasa, sehingga kami menjadi orang-orang yang melakukan karena takut kepadamu, karena mengenal Engkau Tuhan, dan mau berkorban karena kami beribadah kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita, ada beberapa info jemaat yang perlu disampaikan. Buat Bapak, Ibu, Saudaraku yang rindu untuk dilayani doa, yang membutuhkan konseling, boleh menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Bapak, Ibu, Saudaraku. Ada juga Saudaraku QR Code yang ada di layar kaca. Bapak, Ibu bisa scan untuk bergabung kepada El Shaddai Community. Berikut info ibadah kita sepekan.
Mari saudaraku, saya mengundang kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami sudah beribadah kepadamu, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah bisa memuji menyembahmu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur ya Bapa. Saatnya juga Tuhan kami rindu menaikkan doa-doa syafaat kami. Mari Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ke hadapan-Mu. Biarkan Roh-Mu saja yang berkuasa di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang menuntun kami lebih lagi ya Bapa. Pagi hari ini juga Tuhan Yesus, kami mau bawa gereja kami ya Bapa, GKRHI Jemaat El Shaddai ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Bapa, biarlah Engkau yang menggembalakan Bapa, Engkau yang menjadi gembala agung kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang berdiri di tengah-tengah kami ya Bapa. Engkau berkuasa atas seluruh keberadaan kami ya Bapa. Kami taruhkan mulai dari gembala sidang kami, hamba-Mu Ibu Pendeta Marta bersama Bapak Pendeta Brian. Biarkan Roh-Mu yang berkuasa atas hamba-Mu ya Bapa. Kalau Engkau pilih hamba-Mu untuk menjadi gembala, Engkau yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan Bapa, untuk terus bisa menggembalakan Bapa. Bahkan kalau Engkau juga pakai Bapa untuk mengurapi Bapa, mari biarlah kuasa-Mu yang menyertai ya Bapa. Kau menyertai pelayanan pengurapan-Mu ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja. Tutup bungkus hamba-Mu dengan darah kudus-Mu, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, dan segala kekuatan iblis dalam bentuk apapun dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada Bapa, setiap tempat-tempat yang harus diurapi, setiap tempat-tempat yang harus dilalui, biarkan ada dalam kuasa-Mu. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh-Mu yang berkuasa ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus bersama dengan keluarga semuanya. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tutup bungkus dengan darah kudus-Mu. Buat kami semuanya juga Bapa, seluruh para pengerja-Mu bersama dengan seluruh jemaat-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah yang berkuasa. Engkau melihat seluruh keberadaan jemaat-Mu, Engkau melihat seluruh keberadaan para pengerja-Mu. Tuhan tuntun semuanya ya Bapa, supaya kami boleh sepakat, kami boleh hati sepikir, kami boleh lebih lagi melayani-Mu, kami lebih lagi beribadah kepadamu ya Bapa. Dan bila Tuhan yang memberkati apapun yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, apapun yang menjadi keadaan setiap anak-anak-Mu, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan. Berkati seluruh pelayanan kami ya Bapa, ibadah-ibadah kami Tuhan berkati. Biarlah kuasa-Mu yang menyertai, kuasa-Mu yang nyata ya Bapa, sehingga di dalam setiap ibadah kami Bapa, kuasa Tuhan dinyatakan, mukjizat Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Dan biarkan Tuhan berkati jemaat-Mu yang bergabung melalui YouTube, melalui Zoom juga Tuhan berkati semuanya Bapa. Kami serahkan semuanya ya Bapa, seluruh ibadah kami, seluruh pelayanan kami, seluruh pengerja-Mu dan jemaat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Tuhan gereja kami, baik itu yang ada di Depok, baik itu yang ada di Jagakarsa. Tuhan berkati. Tuhan, kerinduan kami ya Bapa, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kembali beribadah, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang berkuasa penuh ya Bapa, supaya gereja kami juga disempurnakan ya Bapa. Khususnya juga buat di Jagakarsa, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, supaya benar-benar kalau Tuhan izinkan Bapa, kami bisa beribadah, dan apapun yang dibutuhkan untuk bisa beribadah, mulai dari administrasinya, surat menyuratnya, bahkan apapun yang dibutuhkan, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan cukupkan, Tuhan genapkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, seluruh pelayanan kami, seluruh ibadah kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami terus memberkati bangsa kami, memberkati pemerintahan bangsa kami. Biarlah kuasa-Mu yang turun di tengah-tengah bangsa kami, yang terus menyelamatkan bangsa kami, membebaskan, melepaskan bangsa kami. Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu juga berkuasa. Kami bersyukur kalau saat ini juga negara kami sudah semakin membaik ya Bapa, sudah memasuki zona hijau. Kami bersyukur, mari Bapa, biarlah Tuhan terus bekerja. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu, Tuhan genapi, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan Bapa. Buat rencana-rencana ke depan juga Tuhan tolong. Secara khusus juga kami mau berdoa Tuhan Yesus, kalau saat ini juga anak-anak kami sudah mulai bersekolah untuk tatap muka, Tuhan tolong. Kalau Tuhan izinkan semuanya, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi ya Bapa. Semua yang beraktivitas di luar, yang sekolah, yang bekerja, tutup bungkus dengan darah kudus-Mu. Dan segala kekuatan iblis, kuasa sakit, penyakit, virus, kuman, dipatahkan kuasanya dalam nama Yesus. Berkati mereka yang masih berjuang ya Bapa, tenaga kesehatan siapapun yang berjuang menghadapi masa-masa pandemi COVID, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang mengalami sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuh, mereka yang diisolasi, Tuhan Kau berikan mereka kekuatan, berikan mereka kemampuan, Tuhan selamatkan mereka, tobatkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami mau bawa semuanya hanya kepada-Mu saja. Biarlah Roh-Mu saja yang berkuasa, biarlah Roh-Mu saja bekerja. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan di akhir ibadah nanti juga Tuhan Yesus, kalau jemaat-Mu juga memberikan persembahan
persembahan. Tuhan memberkati, menguduskan setiap rupiah persembahan ini untuk dapat dipakai mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga membawa setiap pokok-pokok doa anak-anak-Mu ya Bapa. Apapun yang ada di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang menjadi beban, yang menjadi pergumulan, biarlah Tuhan Kau melihat semuanya Bapa. Biarkan doa-doa yang ada di dalam hati, yang tertulis di dalam hati, Tuhan lihat semuanya. Dan kami mau sepakat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang menyempurnakan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita tutup ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah kami. Engkau telah melakukan yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan semua boleh menjadi sempurna. Mulai dari awal sampai selesai ini Tuhan. Ibadah-ibadah kami, pelayanan kami, dan apapun yang sudah dikerjakannya, kiranya juga mendapatkan kasih-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu sempurnakanlah kami di dalam kuasa-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran-Mu, sehingga kami benar-benar mendapatkan Engkau di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah setiap kami benar-benar Tuhan Yesus bisa sempurna di hadapan-Mu karena bersama-Mu ya Tuhan. Untuk itu biarlah Roh-Mu yang menuntun membawa kami lebih-lebih lagi, dan kami bisa hidup di bumi seperti surga. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam nama Tuhan Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan dari Roh Kudus yang menyertai kita, memenuhi kita, menolong, menghibur kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput orang yang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.